Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil maulik wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menerangkan akhlak atau sikap atau tata krama kita terhadap orang-orang non-muslim. Sebab apa? Sebab Rasulullah perintahnya atau misi utamanya ialah mengubah umat manusia, yaitu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini ingin merubah liutammima makarimal akhlak, yaitu mengubah atau menyempurnakan akhlak manusia, akhlak kepada manusia, hablum minan nas wa hablum minallah, kepada Allah, kemudian hablum minal alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hubungan-hubungan kita terhadap Allah, ada terhadap alam dan terhadap manusia. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kita terhadap manusia. Manusia sendiri adalah kelompok umat manusia yang kita harus hidup bersama dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak terlepas dari hal itu, kita sangat membutuhkan umat-umat manusia yang lainnya, baik itu yang beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Konghucu, beragama Yahudi dan lain sebagainya, atau yang biasa disebut dengan sebutan non-muslim. Kemudian kita harus menjalin hubungan ketika kita itu tidak diperangi, ketika kita itu tidak diperangi dahulu lah, tidak diperangi dan tidak adanya pengusiran dari negara, baik ketika menjadi mayoritas seperti di Indonesia, kemudian baik kita menjadi minoritas seperti halnya ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara Islam kita di belahan dunia lain, di Eropa sana. Di sana Islam sangat minoritas. Kita enak di Indonesia ini karena apa? Karena muslim di sini mayoritas. Meskipun di Indonesia bukanlah negara atau daulah Islamiyah. Tetapi di sini tendensinya Allah telah memerintahkan kepada kita bahwasanya kita harus berbuat baik dan adil, baik dalam keadaan minoritas ataupun baik dalam keadaan mayoritas sekalipun. Baik kita harus menggenggam suatu kebenaran, karena Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum wa an taburruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Saya ulang kembali. La yanhakumullahu 'anil ladzina amanu wa lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum wa an taburruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Bahwasanya Allah di sini memerintahkan kita untuk selalu berbuat adil dan baik kepada non-muslim, kepada saudara-saudara umat-umat Islam yang di luar Islam, begitu. Yang penting tidak
keadaan memerangi kita dan tidak mengusir kita dalam negara kita ini. Dan kemudian Allah itu sangat suka pada orang-orang yang berbuat keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwasanya diterangkan dalam hadis dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya ayat ini berkenaan atau asbabun nuzulnya yaitu ketika Asma binti Abu Bakar kedatangan seorang tamu, yaitu ibunya yang ketika itu masih non muslim, masih mengikuti jahiliyah, berkunjung ke rumahnya membawakan sebuah hadiah. Ternyata sama Asma ditolak dan tidak mau mengizinkan masuk sebelum Rasulullah mengizinkannya. Akhirnya Asma pun menyuruh Aisyah untuk bertanya pada Rasulullah. Lantas Rasulullah bagaimana mengetahui hal tersebut? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Asma, wahai Asma, berbuatlah baik kepada ibumu tersebut dan berhubunganlah dengan yang baik selain tidak menyangkut akidahmu, tidak menyangkut apa-apa yang sudah menjadi keyakinanmu kepada Allah. Jadi kita itu berhubungan baik pada seorang muslim. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu sangat mengizinkannya, bahkan menyuruh Asma untuk mengizinkan ibunya itu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan dalam kitab Fathul Bari dijelaskan juga hadis yang sama, cuma ini penjelasannya lebih rinci bahwasanya Asma binti Abu Bakar pada saat itu kedatangan tamu yang ingin bersilaturahim, yaitu ibunya yang bernama Qatilah binti Uzza, yang pada saat itu masih berpegang pada agama jahiliyah atau agama yang masih tidak mau mengikuti Islam. Kemudian ibunya membawakan sebuah hadiah, yaitu kismis dan mentega untuk Asma putrinya. Lantas Asma pun menolak dan tidak mengizinkan masuk ibunya tersebut. Kemudian Asma pun menyuruh Aisyah untuk meminta izin kepada Rasulullah bagaimana untuk hal ini. Dan Rasulullah pun sama juga dengan hadis yang pertama mengizinkannya. Lantas Rasulullah berkata, berhubunganlah baik dengan ibumu, wahai Asma. Begitu. Selagi tidak ada paksaan untuk berpindah keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut dengan akidah. Kemudian ada riwayat lain dari hadis riwayat Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab ketika itu menjadi khalifah kemudian mengirim sepotong pakaian untuk sahabatnya yang pada saat itu masih beragama non muslim atau masih beragama jahiliyah. Jadi Umar bin Khattab melakukan dakwah dengan sedemikian untuk apa? Meniru Rasulullah, jelasnya meniru Rasulullah. Kemudian akhirnya sahabatnya Umar bin Khattab masuk Islam dengan senang hati. Nah, dengan ayat tersebut dengan ayat dan hadis-hadis penjelasan tersebut, asbabun nuzul tersebut, kita bisa simpulkan bahwasanya kita harus berbuat baik dan berlaku adil pada sesama, baik itu pada Islam, pada saudara Islam, pada saudara Kristen, saudara kita umat manusia lainnya. Karena apa? Karena pada hakikatnya hablum minan nas, kita masih membutuhkan mereka untuk melanjutkan hidup ke depannya. Tidak mungkin kita akan memutus hubungan kecuali ketika mereka non muslim
mengadakan peperangan, mengusir kita dalam negara kita, nah itu baru kita melawan dan berjihad untuk membela harga diri kita, membela harga diri dari Islam sendiri. Begitu. Dan kita ketika menjadi minoritas maupun mayoritas, sebaiknya kita juga harus berlaku adil pada non-muslim. Ya, karena hal tersebut sudah diperintahkan langsung oleh Allah dan hadis-hadisnya juga sudah lengkap dalam tafsir Al-Qurtubi tadi. Sebagaimana penjelasan saya tadi sudah lengkap ya. Agar apa? Kita tidak menjadi antipati, agar mereka itu tidak antipati terhadap Islam yang katanya radikal, katanya tidak toleran dan lain-lain. Bahasanya Islam itu mengajarkan apa? Toleransi, mengajarkan berbuat baik kepada non muslim sekalipun. Yang penting kita tidak dalam kaidah, dalam akidahnya, tidak ikut dalam akidahnya dan peribadahannya. Begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada tutur kata atau tindak laku saya yang kurang berkenan di hadapan pemirsa sekalian, karena apa? Karena ainul haq, atau ada perkataan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ainul haq yaitu kehaknya, kebenaran, itu kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah. Kita hanya berusaha untuk menjelaskan dari tanda-tanda atau ayat-ayatnya saja. Mungkin bisa diambil manfaatnya. Saya rasa ihdinas siratal mustaqim. Akhirul qauli summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.